Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sehat semuanya? Oke, sebelum kita mulai pertemuan pada kali ini, di sini Bu Guru ada 3 materi pembelajaran untuk kalian semua dipelajari di rumah. Karena kita masih dalam masa pandemi seperti ini, semoga video dari Bu Guru ini bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita mulai pertemuan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak. Bu Guru di sini punya beberapa pembelajaran untuk kalian. Semoga ini dapat membantu di era pandemi seperti ini. Yang penting kalian tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, yuk kita mulai. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Pertemuan kali ini Bu Guru akan membawakan materi kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3. Untuk muatan pelajarannya, bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku, sastra, cerita, dan dongeng. Untuk IPA-nya, untuk kompetensi dasarnya, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah membaca tayangan PowerPoint, siswa mampu menyusun laporan hasil kegiatan menjaga kelestarian alam dan kehidupan sehari-hari dengan mandiri dan tepat. Setelah mengamati tayangan video, siswa mampu menganalisis pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan kritis. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan video, siswa mampu menilai cerita tersebut dengan kritis dan tepat. Yang keempat, dengan membaca teks dan tayangan PowerPoint, siswa mampu menyusun kembali isi cerita anak secara lisan dan tertulis dengan kalimat sendiri sesuai kosakata baku dengan mandiri dan benar. Nah, di sini Bu Guru ada sebuah video dari YouTube. Yuk kita simak bersama-sama. Video tadi bukan? Bagaimana? Sudah jelas? Tadi videonya tentang cara pembuatan pensil. Sekarang
Di sini Bu Guru sampaikan beberapa materi, silahkan ditulis, dicatat untuk hal-hal yang pentingnya. Untuk yang pertama, sumber daya alam terdiri dari dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah merupakan jenis sumber daya alam di mana cadangan ataupun jumlah dari sumber daya alam ini terbatas dan akan habis apabila digunakan dan juga dimanfaatkan terus-menerus. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dan juga dapat diproduksi ulang, baik diproduksi ulang melalui siklus alam maupun dibuat dengan menggunakan teknologi. Nah, manfaatnya sendiri untuk sumber daya alam itu ada: satu, sumber kehidupan sebagai bahan konsumsi. Yang kedua, memberikan oksigen. Yang ketiga, sebagai bahan baku pembuatan kebutuhan rumah tangga. Yang keempat, sebagai bahan baku pembuatan kebutuhan sandang atau pakaian. Yang kelima, membantu menghasilkan listrik. Yang keenam, sebagai mata pencaharian masyarakat. Yang ketujuh, untuk membersihkan diri dengan menggunakan air. Yang kedelapan, sebagai media relaksasi dan mendekatkan diri pada pencipta. Yang kesembilan, sebagai tempat dan lokasi wisata. Dan yang terakhir, menggerakkan roda perekonomian bagi warga negara. Nah, itu dia manfaat sumber daya alam bagi kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kalian di rumah bisa menyebutkan selain yang tertera di sini, ya kan? Nah, kegiatan manusia yang merusak keseimbangan lingkungan itu apa aja sih? Nah, di sini Bu Guru punya contohnya, yaitu penggunaan kendaraan motor yang berlebihan. Nah, kita setiap hari menggunakan kendaraan bermotor sehingga ada asapnya. Nah, itu bisa menjadi polusi udara, menjadi pencemaran lingkungan. Terus penggunaan air conditioner atau AC di kantor-kantor. Nah, kita yang di dalam itu merasakan sejuknya AC, tidak panas tentunya, dan membuat kita nyaman di dalam ruangan. Tetapi ternyata AC itu dapat merusak alam. Yang ketiga, polusi industri. Banyak-banyak industri di sekitar kita yang menghasilkan asap sehingga menyebabkan polusi udara. Nah, itu juga merusak keseimbangan lingkungan. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang kelima, menangkap ikan menggunakan jaring pukat harimau, bahan peledak maupun racun. Yang keenam, membuang sampah di sungai. Dan yang ketujuh, membuang dan membakar sampah plastik. Yang kedelapan, pembuangan sampah kimia hasil industri ke laut. Yang kesembilan, menebangi hutan. 10, membuka hutan dengan cara membakar hutan. Itu tidak baik ya, anak-anak. Nah, contoh kegiatan menjaga sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Nah, ini mudah sekali kita lakukan. Nah, mulai dari diri sendiri, lalu kita bisa berbagi kepada sesama, mengajak teman-temannya untuk menjaga kehidupan sumber daya alam, sehingga kehidupan tidak akan berpengaruh dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga alam kita akan tetap terjaga. Nah, contohnya apa sih? 1, tidak merusak kelestarian alam. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat, tidak merusak hutan. Kelima, selalu melestarikan sumber daya alam dan tidak berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Manfaat dan fungsi hutan. Tuhan telah memberikan anugerah yang tiada terkira untuk manusia di bumi ini. Salah satunya adalah hutan. Banyak manfaat yang didapatkan manusia dari hutan ini. Salah satunya sebagai paru-paru bumi. Selain itu, masih banyak yang bisa kita manfaatkan dari hutan ini. Tapi tentunya penggunaan hutan juga harus disertai dengan tanggung jawab untuk melestarikannya. Berikut ini beberapa macam pemanfaatan hutan yang dapat dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah sebagai kawasan lindung.
Hutan dapat dimanfaatkan untuk menjaga dan melindungi bumi dari penyebab bencana. Hutan juga merupakan tempat hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang khas dan langka. Oleh sebab itu, ada beberapa hutan yang memang khusus dijadikan sebagai hutan lindung. Fungsi hutan lindung ini adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan berupa pengaturan tata air, mencegah terjadinya banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, serta untuk memelihara kesuburan tanah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sebagai kawasan suaka alam. Hutan suaka alam ini merupakan rumah bagi flora dan fauna yang dilindungi keberadaannya dan hampir punah. Kepunahan hewan dan tumbuhan ini bisa disebabkan karena proses alam maupun karena terlalu banyak diburu oleh manusia. Flora dan fauna ini dilindungi dan dilestarikan di hutan suaka alam agar nantinya dapat berkembang biak sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Yang ketiga adalah sebagai kawasan produksi. Pemanfaatan hutan sebagai hutan produksi ini biasanya bersifat komersial. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam di hutan produksi ini biasanya merupakan bahan baku untuk suatu industri yang berupa kayu. Pohon-pohon di hutan ini biasanya hanya satu jenis saja, yang disebut juga hutan homogen. Hutan-hutan ini biasanya dimiliki oleh pemerintah ataupun swasta. Maka dari itu, sebagai pemilik atau pengelola hutan yang baik, manusia harus mampu membedakan mana pohon yang sudah layak untuk ditebang dan belum layak untuk ditebang. Hal ini disebut juga sistem tebang pilih. Sistem ini penting untuk dilakukan agar nantinya manusia tidak menebang pohon secara sembarangan. Selain tebang pilih, manusia juga harus menanamkan prinsip tebang tanam. Jadi setelah satu pohon ditebang, manusia harus menanam pohon lainnya sebagai gantinya. Dengan demikian, keadaan hutan akan tetap lestari dan terhindar dari hutan gundul. Yang keempat adalah sebagai kawasan wisata. Menghabiskan liburan tidak melulu harus pergi ke tempat yang menyediakan banyak wahana bermain, warna-warni, dan lampu kelap-kelip. Liburan juga bisa dihabiskan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang memiliki keindahan alam yang menawan, termasuk hutan. Mengajak anak-anak berlibur di hutan wisata dapat memberikan pengalaman baru bagi mereka. Juga sebagai sarana edukasi, anak-anak dapat mengenal beragam jenis tumbuhan dan hewan yang hidup bebas di alamnya. Selain itu, anak-anak juga belajar bagaimana mencintai dan melestarikan alam. Kita tak perlu khawatir mengenai keselamatan kita saat berada di hutan wisata, karena hutan seperti ini biasanya memiliki fasilitas yang dapat menjamin keselamatan kita. Hutan juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi, karena banyak hal yang dapat dipelajari dari hutan. Selain flora dan faunanya, hutan memiliki manfaat yang baik untuk kehidupan manusia yang dapat dipelajari. Selain dapat dimanfaatkan sebagai pengganti ruang kelas, hutan juga dapat menjadi laboratorium alam yang sangat cocok untuk melakukan penelitian. Itulah beberapa contoh pemanfaatan dari hutan. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi bentuk pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh manusia yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Dengan kita mengetahui pentingnya pemanfaatan hutan ini, maka kita harus bisa menjaga kelestarian hutan yang ada di sekitar kita. Kalian sudah melihat videonya, semoga dengan melihat video tadi, hutan kita akan terjaga dan tidak terjadi bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan hutan. Nah, di sini Bu Guru punya unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu terdiri dari apa sih? Ada tema, ada tokoh dan watak tokoh, ada latar, alur, sudut pandang, dan amanat atau pesan. Nah, langkah menyimpulkan isi cerita yaitu 1. Membaca cerita secara berulang-ulang dengan seksama. Yang kedua, mencatat kalimat-kalimat penting yang ada pada setiap paragraf. Yang ketiga, tulis dan susun kalimat secara urut. Yang tadi kita sudah belajar tema 4. Di sini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Untuk bahas kemuatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi. Untuk IPA-nya, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah mengamati tayangan video, peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan kritis dan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks pada LKPD, peserta didik mampu menganalisis tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual dengan mandiri dan benar. Setelah mengamati tayangan video, peserta didik mampu menganalisis gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan tepat, benar, dan kritis. Setelah membaca tayangan PowerPoint, peserta didik mampu membuat percobaan tentang hubungan antara gaya dengan gerak melalui video dengan mandiri dan tepat. Nah, tahukah kamu
Bu Guru punya gambar-gambar di sini. Yang pertama ada asal mula Telaga Biru. Nah, itu kira-kira termasuk teks cerita apa ya? Ya, benar, cerita fiksi. Cerita fiksi tentang apa ya? Iya, benar, asal mula Telaga Biru. Berarti itu termasuk jenis cerita? Iya, legenda, benar. Asal mula Telaga Biru termasuk jenis cerita fiksi legenda. Untuk Nyi Roro Kidul? Iya, benar sekali. Nyi Roro Kidul termasuk jenis cerita fiksi mite atau mitos. Dan yang gambar yang ketiga? Benar sekali, pintar anak-anak sekalian. Kisah Semut dan Merpati merupakan jenis cerita fiksi fabel. Nah, apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Unsur intrinsik cerita itu ada apa saja sih? Iya, benar. Ada tema, tokoh, dan watak tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat pesan. Untuk tokoh sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Sedangkan watak tokoh, ada watak tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ciri-ciri cerita fiksi ada apa saja? Ya, benar, bagus. Itu adalah ciri-ciri cerita fiksi. Nah, jenis-jenis cerita fiksi sendiri kalian bisa lihat di situ. Ada cerita rakyat, ada cerpen, dan ada novel. Nah, di sini ayo kita membaca. Bu Guru punya teks Terjadinya Danau Toba. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda tani yatim piatu di bagian utara Pulau Sumatera. Daerah tersebut sangatlah kering. Pemuda itu bernama Toba. Toba hidup dari bertani dan memancing ikan. Pada suatu hari, ia memancing seekor ikan yang sangat indah, warnanya kuning keemasan. Begitu dipegangnya, ikan tersebut berubah menjadi seorang putri jelita. Putri itu adalah wanita yang dikutuk karena melanggar suatu larangan. Ia akan berubah menjadi sejenis makhluk yang pertama menyentuhnya. Oleh karena yang menyentuhnya manusia, maka ia berubah menjadi seorang putri. Terpesona oleh kecantikannya, maka Toba meminta sang putri untuk menjadi istrinya. Lamaran tersebut diterima dengan syarat bahwa Toba tidak akan menceritakan asal-usulnya yang berasal dari ikan. Toba menyanggupi syarat tersebut. Setelah setahun, pasangan suami istri tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki. Toba memberinya nama Samosir. Ia mempunyai kebiasaan buruk yaitu tidak pernah kenyang. Ia makan semua makanan yang ada. Pada suatu hari, Samosir memakan semua makanan orang tuanya. Toba dengan sangat marah berkata, "Dasar anak turunan ikan." Pernyataan itu dengan sendirinya membuka rahasia dari istrinya. Dan demikian janji mereka telah dilanggar. Istri dan anaknya menghilang secara gaib. Di tanah bekas pijakan mereka menyemburlah mata air. Air mengalir dari mata air tersebut makin lama makin besar dan menjadi sebuah danau yang sangat luas. Danau itu kini bernama Danau Toba. Nah, cerita rakyat tersebut merupakan jenis cerita legenda, yaitu menceritakan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Nah, di sini ayo kita tebak. Bu Guru punya sebuah kalimat, yaitu 1 bola yang awalnya diam akan bergerak ketika ditendang. 2 besi yang akan awalnya diam yang didekatkan dengan magnet maka akan tertarik dan menempel pada magnet. Yang ketiga, biji karambol berubah arah setelah dipukul. Yang keempat, bola berbelok setelah kemudian diputar ke kanan atau ke kiri.
Yang kelima, kiper menepis bola yang diarahkan ke gawang. Nah, kira-kira itu apa ya? Ya, benar. Kelima kalimat tersebut adalah gaya. Suatu benda yang dikenai gaya akan satu, yang awalnya diam akan bergerak. Yang kedua, benda yang bergerak jika dikenai gaya akan diam. Yang ketiga, benda akan berubah arah ketika dikenai gaya. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah benda. Nah, selanjutnya, ini dia gaya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, di sini Bu Guru punya video gaya dengan gerak. Yuk kita simak. Nah, pada video sebelumnya kita telah belajar tentang gaya dan gerak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan antara gaya dan gerak. Oke, nah, apakah kira-kira gaya dan gerak itu sama? Anak-anak, tentu gaya dan gerak itu berbeda. Nah, perbedaannya seperti apa? Jika gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, jadi jelas di sini bahwa hubungan antara gaya dan gerak yaitu gaya dapat mempengaruhi suatu benda dapat bergerak, sedangkan gerak terjadi karena pengaruh gaya. Nah, jadi gaya dan gerak itu saling berhubungan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan ke sebuah benda dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam. Sebagai contoh yaitu ketika kita sedang bermain sepak bola. Nah, kalian bisa perhatikan bola yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya yaitu berupa gaya otot kaki, maka benda diam atau bola diam ini akan bergerak menuju ke gawang. Itu artinya bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Kemudian yang kedua yaitu gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Contohnya ketika kita sedang bersepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan juga. Begitu pula ketika kita mengayuh sepeda ini dengan cepat, maka laju sepeda ini akan semakin kencang. Nah, itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada kurang lebih 8 macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu ada gerak berputar, kemudian yang kedua ada menggelinding, yang ketiga ada jatuh, yang keempat ada memantul, yang kelima mengalir, yang keenam mengapung, yang ketujuh melayang, dan yang kedelapan ada tenggelam. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang gerak berputar. Nah, gerak berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Nah, contohnya di sini adalah gerak berputar pada kipas angin. Kalian bisa perhatikan bahwa kipas ini bergerak mengelilingi titik porosnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu pergerakan kincir angin. Nah, kincir ini bergerak juga mengelilingi porosnya. Ini adalah contoh dari gerakan berputar. Kemudian gerak yang kedua ada gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat.
Nah, kalian bisa perhatikan pada roda sepeda ataupun roda mobil ini. Nah, kedua roda ini bergerak secara berputar, namun berputar berpindah tempat, sehingga roda ini disebut dengan menggelinding. Kemudian, gerak benda yang ketiga yaitu jatuh. Jatuh adalah gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Nah, contoh benda jatuh adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Kalian bisa perhatikan, buah yang semula berada di atas, kemudian jatuh sehingga berada di bawah. Nah, ini adalah contoh dari benda yang jatuh. Kemudian selanjutnya, gerak yang keempat yaitu gerak memantul. Nah, gerak memantul adalah gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras, akan bergerak berbalik arah. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini, ada seorang anak yang sedang bermain bola, di mana bola ini melakukan gerakan memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada benda elastis ataupun benda yang permukaannya lunak. Kemudian selanjutnya, gerak yang kelima adalah gerak mengalir, di mana gerak mengalir ini adalah gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu ketika kita menuangkan air dari tiko ke dalam gelas. Nah, kalian bisa perhatikan air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian gerak benda yang keenam yaitu gerak benda mengapung. Nah, suatu benda dikatakan dapat mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Nah, kalian bisa perhatikan perahu ini berada di atas permukaan air, sehingga perahu kertas ini kita sebut dengan mengapung. Nah, kemudian gerak benda selanjutnya yaitu ada gerak benda melayang. Suatu benda dapat kita katakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Nah, contoh benda yang dapat melayang adalah telur. Nah, kalian bisa perhatikan telur ini melayang di dalam air. Telur ini berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Kemudian gerak benda yang ke-8 adalah tenggelam. Suatu benda bisa kita katakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Nah, contoh benda yang dapat tenggelam adalah batu. Nah, ini adalah batu yang berada di dasar air yang tenggelam. Nah, itulah 8 jenis atau 8 macam gerak benda dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian ketahui. Nah, anak-anak, gerak benda ini dapat terjadi tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, adapun hal-hal yang mempengaruhi gerak benda itu, yang pertama adalah berat benda. Nah, anak-anak, gerak benda ada yang dipengaruhi oleh berat benda. Sebagai contoh yaitu pada laju mobil dan laju kereta api. Laju mobil lebih mudah direm daripada laju kereta api, karena kereta api jauh lebih berat daripada mobil. Kemudian, hal yang kedua yaitu dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Nah, anak-anak, walaupun memiliki jenis bahan dan berat yang sama, kecepatan benda yang jatuh dapat berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan oleh perbedaan luas permukaan benda. Misalnya, kain atau kertas dalam bentuk lembaran akan jatuh lebih lambat daripada kain yang dilipat atau kertas yang diremas. Kemudian hal yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh bentuk permukaan benda. Nah, bentuk permukaan benda dapat mempengaruhi gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk menggelinding. Dan semakin halus permukaan benda, maka semakin mudah benda tersebut menggelinding. Kemudian hal yang keempat yaitu dipengaruhi oleh bentuk permukaan lintasan. Nah, benda lebih mudah menggelinding di permukaan lintasan yang halus daripada yang kasar. Dengan demikian, benda bulat akan lebih mudah menggelinding di lintasan yang lebih halus dibandingkan dengan lintasan yang lebih kasar. Contohnya yaitu bola pingpong lebih mudah menggelinding di lantai daripada di jalan yang berpasir, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi bentuk benda.
Anak-anak, berbagai kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapat gaya yang cukup. Makin besar gaya, maka makin besar perubahan benda yang terjadi. Nah, apa yang terjadi saat sebuah botol plastik kita remas atau kita pukul? Nah, botol plastik ini dapat berubah menjadi gepeng jika kita remas atau kita pukul. Nah, tangan memberi tekanan pada botol plastik. Artinya, tangan memberi gaya pada botol plastik tersebut, sehingga menyebabkan bentuk dari botol plastik tersebut berubah menjadi gepeng akibat dikenai gaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Dari bentuknya seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada plastisin. Nah, anak-anak, jika plastisin ini kita tekan atau kita gulung, maka bentuk plastisin ini akan berubah. Namun, jika plastisin ini tidak kita berikan gaya, maka plastisin ini akan tetap bentuknya seperti ini. Nah, apabila kita berikan gaya tekan dan gulung, akan berubah menjadi bentuk yang berbeda. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Dari bentuk awalnya seperti ini, hingga bentuk akhirnya seperti ini, anak-anak. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Putri D. Semoga apa yang Ibu jelaskan dan apa yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan di kolom komentar. Akhir kata, Putri D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Nah, setelah melihat video tadi, sekarang kalian coba untuk membuat video sendiri tentang gaya dengan gerak melalui handphonemu, kemudian silahkan kirimkan ke Bu Guru. Oke, Bu Guru tunggu hasil karya kalian. Gaya gravitasi adalah gaya yang dihasilkan dari tarikan magnet bumi. 2. Gaya adalah bentuk gaya yang memindahkan tempat benda. Gaya otot dapat membuat bentuk benda menjadi berubah. Wah, bagus-bagus sekali hasil karyanya. Kalian memang anak-anak hebat. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih. Di sini Bu Guru punya gambar. Yang pertama, gambar apa itu? Ya, benar. Orang mendorong gerobak bakso. Nah, itu terjadi gaya apa ya? Ya, benar. Gaya dorong. Yang kedua, Bu Guru punya gambar. Benar sekali. Orang menimba air. Gayanya gaya apa itu ya kira-kira? Benar, gaya tari. Yang ketiga, gambar apa? Oh, benar, orang membuat gerabah. Orang membuat gerabah itu berarti memakai gaya apa? Iya, benar, gaya otot untuk merubah bentuk benda. Dan yang keempat, jelas sekali, gaya apa itu? Benar sekali, gaya magnet. Yang kelima, orang bermain berpanah. Adanya gaya apa? Benar sekali, gaya bekas. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tema 9 kayanya negeriku, subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 1. Untuk muatan pelajarannya yaitu
Untuk IPA-nya mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Untuk IPS-nya mengidentifikasi karakteristik ruang dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah melihat gambar tentang energi, siswa mampu mengidentifikasi energi air dan listrik di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa mampu menganalisis pemanfaatan energi air dan energi listrik dengan kritis dan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan video pembelajaran, siswa mampu membuat video penjelasan pemanfaatan energi air dan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin dan mandiri. Yang keempat, setelah melihat gambar tentang energi, siswa mampu menganalisis hubungan manusia dengan lingkungan dengan kritis dan tepat. Yang kelima, setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa mampu mempresentasikan kondisi geografis dan kegiatan ekonomi dengan mandiri dan tepat. Nah, sekarang coba kita tebak gambar di bawah ini memanfaatkan energi apa? Gambar yang pertama memanfaatkan energi apa? Benar, energi air. Itu gambar apa sih? Iya, benar, kincir air. Yang kedua gambar apa? Iya, gambar kipas angin. Kipas angin itu memanfaatkan energi apa? Benar sekali, energi listrik. Nah, Bu Guru punya gambar di sini. Apa pendapatmu tentang gambar di bawah ini? Gambar yang pertama. Aduh, sayang sekali. Di situ ada pencemaran air, banyak sampah. Kasihan sekali lingkungan seperti itu ya, Nak. Yang kedua, gambar apa? Benar, asap pabrik. Nah, itu menyebabkan polusi udara. Kasihan orang-orang yang hidup di lingkungan sekitarnya ya, banyak menghirup karbon dioksida. Sekarang kita amati video di bawah ini. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Masih menunggu perbaikan gardu listrik Beni? Oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah? Suplai listrik di rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Benar, Beni, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi listrik tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Amati gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar kincir air yang dihubungkan dengan generator listrik. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaat air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan air, hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Dalam pembangkit tenaga listrik, fungsi air digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik.
Dalam membangkitkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan karena bendungan dapat dijadikan energi listrik dengan menggunakan kincir air yang digerakkan oleh arus air. Maka dari gerakan itu dapat dihasilkan energi listrik. Perhatikan lampu di rumah kita. Saat saklar lampu ditekan, maka lampu akan menyala. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Berikut ini peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Ada kipas angin yang digunakan untuk menjadikan ruangan menjadi lebih sejuk, kemudian lampu untuk menerangi ruangan, televisi untuk media hiburan, laptop digunakan untuk belajar dan bekerja, kemudian juga Magicom digunakan untuk memasak nasi, dan lain sebagainya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber kehidupan, nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesama. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Berikutnya, lingkungan sebagai tempat tinggal. Ya, kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat bertahan hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Ya, setelah kalian melihat video tadi, kalian pasti mengerti tentang arti sumber energi. Apa sih sumber energi itu? Iya, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Air dan listrik merupakan sumber energi yang paling banyak dimanfaatkan manusia. Apa manfaat air? Ya benar, 1. Air sebagai sumber pengairan dalam pertanian. Yang kedua, sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, sebagai sumber tenaga listrik. Yang keempat, sebagai bahan baku beberapa industri. Yang kelima, sebagai media kebersihan. Yang keenam, sebagai indikator kelestarian lingkungan. Yang ketujuh, memperlancar perekonomian rakyat. Apa manfaat energi listrik? Benar sekali. 1. Manfaat energi listrik sebagai penerangan. Yang kedua, energi listrik sebagai panas. Energi listrik sebagai gerak. Energi listrik sebagai suara. Energi listrik sebagai menggantikan BBM. Energi listrik sebagai pengobatan. Dan yang terakhir, energi listrik sebagai bantuan alat belajar. Manusia dan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Apa sih fungsi lingkungan bagi manusia? Fungsi lingkungan bagi manusia sebagai tempat tinggal, sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat aktivitas manusia. Sekarang, ayo kita berdiskusi, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Iya, benar. Air dan listrik termasuk sumber energi. Yang kedua, berapa banyakkah sumber energi di sekitar tempat tinggalmu? Benar, banyak sekali. Banyak sekali sumber energi di lingkungan tempat sekitarmu. Ada
air, energi air, sungai, pam, air sumur. Benar sekali. Yang ketiga, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Iya, sering sekali. Iya, energi air dan listrik memang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, menyapu, menyetrika, mengepel, mencuci piring, menyalakan kipas. Benar sekali. Nah, sekarang gambar apa ini? Iya, gambar bendungan. Pernah kalian melihat bendungan? Bendungan memanfaatkan energi apa? Air untuk menghasilkan listrik. Nah, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun bendungan? Bendungan yang merupakan salah satu rangkaian sistem pembangkit listrik tenaga air. Bendungan dibuat untuk menahan atau menampung air dan menaikkan tinggi permukaan air. Dari bendungan itu akan terbentuk waduk. Kemudian, air yang ditampung bendungan inilah yang digunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Energi listrik dan pembangkit listrik tenaga air itu digunakan untuk memasak listrik ke rumah penduduk, pertokoan, gedung perkantoran, dan tempat lain yang memerlukan listrik. Ayo kita mengamati video di bawah ini. Sekarang silakan kalian coba untuk membuat video pemanfaatan energi air dan energi listrik. Silakan nanti dikirimkan ke Bu Guru. Bu Guru tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifah Khisa Ramadhani, kelas 4 SD Negeri Grogol 4. Saya akan memperagakan contoh pemanfaatan energi air dan listrik. Yang pertama, pemanfaatan energi air untuk minum. Untuk mencuci piring. Yang kedua, pemanfaatan energi listrik untuk penerangan. Untuk menyalakan kipas angin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Saputra, kelas 4 SDN Grogol 4. Kali ini saya akan menerangkan tentang pemanfaatan energi air dan listrik. Yang pertama, tentang pemanfaatan air. Pertama, untuk minum. Kedua, mencuci piring. Ketiga, untuk menyiram tanaman. Keempat, untuk perikanan. Kelima, untuk membersihkan gigi. Yang kedua, tentang pemanfaatan listrik. Pertama, untuk menyetrika. Yang kedua, untuk menerangi ruangan. Ketiga, untuk lemari es. Keempat, untuk mencuci baju.
Kelima, untuk sarana hiburan. Sekian dari saya. Bila hendak pergi ke kota, jangan naik bak terbuka. Bila Anda terluka karena kata, mohon pintu maaf dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sangat bagus sekali. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, demikian 3 pembelajaran yang Bu Guru sampaikan pada hari ini. Semoga dapat membantu di era pandemi seperti ini, menambah pengetahuan kalian, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari Bu Guru, semoga pertemuan ini bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Guru dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.